menelusuri jejak-jejak leluhur yang kian rapuh termakan usia, terperangkap modernisasi yang kian melesat, menggilas zaman, menghadirkan kemajuan teknologi yang semakin canggih, namun miskin akan sejarah leluhurnya. Lihatlah akar-akar budaya kita mulai layu dan mengering bersama tandusnya ladang yang tak pernah kita sirami. Sementara jutaan bibit kebudayaan asing tumbuh subur liar di ladang kita sendiri. Dalam bisik sunyiku, kusulam gambar jejaknya, namun benang sutra kian menipis, terkikis detik waktu. Belum setengah gambar terbentuk, benang sutra pun habis di tengah karya gundaku. Kemana aku harus mencari sutra, sedangkan ulat-ulat tak lagi bergerak, mengering, menahan haus kerinduan dalam bait nyanyian kelopak rindu, kemegahan masa lalu. Di sini leluhur kita terlahir, membangun budaya, mengukir mahakaryanya yang telah diwariskan kepada kita semua. Di sini pula kita lahir, menjalani hidup di negeri sakral ini. Mari bangun semangat, lestarikan peninggalan leluhur kita, sebab budaya adalah jati diri kita, dan kita adalah Nusantara Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Kota Bogor adalah kota pusaka yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan selalu menarik untuk diulas kembali. Mulai dari perannya sebagai ibu kota Kerajaan Pajajaran, sampai menjadi kota terpenting penyangga ibu kota negara. Begitu istimewanya kota Bogor, sampai dunia pun menganugerahkan sebagai salah satu kota yang sangat dicintai. Pada setiap masa pemerintahan, tentu saja meninggalkan jejak-jejak sejarahnya, baik yang bersifat artefak, mentipak maupun sosipak. Dari waktu ke waktu, fakta-fakta itu mengakumulasi menjadi memori kolektif dan menjadi kebanggaan masyarakatnya. Salah satunya situs Ranggapati yang terletak di Jalan Cibinong 1, Batu Tulis, Bogor. Situs ini adalah salah satu situs megalitikum yang ditemukan pada tahun 1960, peninggalan Kerajaan Pajajaran yang berada di tengah kebun milik seorang warga. Tersebutlah orang-orang kepercayaan Prabu Silihwangi, yaitu Ranggapati, Ranggagading, dan Kidang Pananjung, yang ketiganya diyakini sebagai orang kepercayaan Prabu Silihwangi, dan di tempat inilah mereka berkumpul. Dalam upaya menelisik misteri siapa sejatinya Ranggapati, kita awali dengan meninjau ulang kisah perjalanan Kerajaan Sumedang yang kala itu raja yang sedang berkuasa, Prabu Gesan Ulun. Agar dapat dirunut secara logika historis, dalam pustaka Nusantara disebutkan jatuhnya ibu kota Kerajaan Pajajaran.
pajajaran sirna ing ekadasa, sukla paksa, wesaka masa sewu, 500, punjul siki ikang saka kala. Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka, tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut bertepatan dengan 8 Mei 1579 Masehi. Setahun sebelumnya, pada tahun 1578, Prabu Surya Kencana memerintahkan para senopatinya untuk menyelamatkan putra mahkotanya yang bernama Raden Aji Mantri dengan cara mengungsi ke kerajaan bawahannya yang masih merupakan kerabat dekatnya, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Dalam pengungsian itu pula rombongan dari Pakuan membawa serta mahkota Binokasi. Sejarah Sumedang Larang menyebutkan ketika peristiwa itu terjadi, tepatnya pada hari Jumat Legi, tanggal 22 April 1578, bertepatan dengan Idul Fitri di Keraton Kutamaya, Sumedang Larang. Pangeran Santri menerima 4 kandaga lante yang dipimpin oleh Sang Hyang Hawu atau Jaya Perkosa, Batara Dipati Wiradijaya, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancar Buana atau Terong Peot. Utusan itu berhasil menyelamatkan mahkota raja, mahkota Binokasi, beserta atribut kebesaran raja lainnya untuk diserahkan kepada penguasa Sumedang Larang. Dan pada masa itu pula Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Kusumadinata II dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang dengan gelar Prabu Gesan Ulun 1578-1610 Masehi sebagai Nalendra, penerus kerajaan Sunda dan mewarisi daerah bekas wilayah Pajajaran, sebagaimana pula dikemukakan dalam pustaka Kertabumi. Sejarah tersebut menyiratkan bahwa mahkota Binokasi diserahkan setelah buruk Pajajaran, sebab Pajajaran runtuh tanggal 5 Mei 1579. Sedangkan Kandanggalante menyerahkan mahkota Binokasi ke Kutamaya pada tanggal 22 April 1578. Jadi 13 bulan sebelum runtuhnya Pajajaran, mahkota sudah berada di Sumedang Larang. Prabu Gesan Ulun sebagai Nalendra Pajajaran memiliki 3 orang istri. Yang pertama Nyimas Cukang Gendeng Waru, yang kedua Ratu Harisbaya, dan yang ketiga Nyimas Pasarean. Dari ketiga istrinya tersebut, ia memiliki 15 orang anak. Prabu Gesan Ulun memerintahkan anak-anaknya untuk mengembangkan dan siar agama Islam. Di antara putra Prabu Gesan Ulun, yaitu Pangeran Rangga Permana dan Arya Ranggapati. Pangeran Arya Ranggapati dalam rangka menyebarkan agama Islam diawali dengan bekerja di kerajaan Galuh sebagai pelayan dan memelihara kuda milik Raja Galuh, Prabu Jayaningrat. Sekian lama bekerja, rupanya diam-diam Prabu Jayaningrat memperhatikan kepribadian Pangeran Ranggapati yang dinilai orang yang tekun, pintar dan jujur.
Bahkan ketampanannya membuat Ratu Haur Kuning menaruh hati padanya. Pada akhirnya, Pangeran Ranggapati atau Sunan Pagerbarang dinikahkan dengan Raraswati, putri Batara Wastu Hadjo Galunggung. Singkat cerita, setelah menikah, Arya Ranggapati ditugaskan oleh Prabu Haur Kuning untuk menyebarkan agama Islam ke daerah timur Kerajaan Galuh, yaitu ke daerah Pangelajan yang sekarang menjadi Kecamatan Banjarsari. Pangeran Arya Ranggapati bergelar Sunan Pagerbarang. Kemudian Sunan Pagerbarang mendirikan sebuah pesantren yang bernama Pesantren Kiara Lawang sebagai syiar Islam yang kala itu memang sedang digalakan. Merujuk pada kisah Prabu Gesan Ulum, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa Ranggapati atau Sunan Pagerbarang pernah menjadi orang kepercayaan Prabu Siliwangi, yakni Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi atau Prabu Siliwangi ke-8, menjadi hal yang sangat wajar sebab masih merupakan kerabat dekatnya. Dan perlu diingat, Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan di bawah kekuasaan Pajajaran yang sangat diistimewakan, karena banyak raja-raja Pajajaran dan Kerajaan Galuh Pakuan berasal dari keturunan Kerajaan Talaga sebagai asal mula Kerajaan Sumedang Larang. Demikian secuil kisah Sunan Pagerbarang atau Kiai Ranggapati yang sangat minim literaturnya. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, apapun lambang dan logonya, Tuhannya tetap sama, Tuhan yang Maha Esa. Spiritualitas tidak pernah membeda-bedakan Tuhan berdasarkan lambangnya. Semua lambang dapat berjalan bersama, bergandengan tangan menuju Tuhan yang sama. Keberadaannya tunggal tanpa nama, tanpa huruf dan tanpa suara. Dan ingat, Tuhan tidak berlambang, apalagi beragama. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridhu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.